Pujilah Dia pemurah benar, berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Pandanglah terus, syukur kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunan kepadanya. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kudus, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang yang berdosa ini. Oleh karena itu, dalam kerendahan diri kami mengaku akan dosa-dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Ampunilah kami dan terimalah kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang belajar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Tuhan, kasihanilah kami.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Segala kemuliaan bagimu penebus. Suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anaknya. Utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Kiranya damai sejahtera Kristus besertamu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, anugerahkanlah kepada kami hati yang tulus, dan kuduskanlah kami untuk melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kepada kami damai sejahtera-Mu, agar kami dapat hidup tentram di dalam perlindungan-Mu. Tolonglah kami untuk senantiasa berpegang kepada firman-Mu dalam menghadapi berbagai cobaan dan godaan dalam hidup ini, di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Firman Tuhan yang menjadi epistel pendahuluan khotbah di minggu ini tertulis di Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang Esa, Raga, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan hari ini Tuhan, sehingga kami semua diberkati, diurapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Bantulah kami mengerti apa yang Tuhan inginkan melalui sabda-Mu ini. Bersabdalah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, firman Tuhan untuk kita sebagaimana ditetapkan di dalam almanak gereja kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Dari kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Hari Raya Pondok Daun,
haruslah kau rayakan 7 hari lamanya apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengerikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil usaha tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu haruslah menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, mengapa pada saat hubungan kita dengan orang yang kita kasihi begitu mesra, kita sangat senang? Ketika hubungan kita dengan orang yang kita kasih itu sangat baik, kita sangat enjoy, sangat bergairah. Ada orang bilang sepiring berdua, silakan. Apakah karena piringnya kurang atau karena ingin mesra, silakan saja. Pokoknya ketika ada hubungan yang baik itu, mereka sangat mesra. Rumahnya pun ilalang, beratap ilalang, tanpa hiasan. Lagunya ada itu ya, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Pokoknya berdua mereka sangat senang. Itu kalau suami, kalau istri, kalau berdua berbahagia. Ketika hubungan kita dengan anak-anak kita, orang-orang yang kita kasihi, keluarga-keluarga yang kita kasihi pun sangat baik, maka kita pun sangat merasakan sukacita. Maka apa yang membuat hubungan kita itu bisa bergairah? Karena ada cinta, karena ada kasih. Di dalam hubungan itu cinta memang menggairahkan. Cinta memberi kekuatan. Cinta itu memberi kekuatan, semangat bekerja, berani menghadapi tantangan, berani menghadapi pergumulan. Itulah orang kalau hubungannya dengan orang yang dikasih itu sangat baik, sangat akrab. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika kita membaca kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 17, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Musa, yaitu mengenai pesta pondok daun. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan mereka, memorinya, dan juga meneguhkan hubungan antara Israel dengan Tuhan Allah. Bapak Ibu, sebenarnya di dalam satu pasal ini
ada 2 pesta lagi yang ditetapkan oleh Musa, yaitu pesta Paskah dan pesta panen selama 7 hari. Tapi bagian khotbah ini adalah mengenai pesta pondok daun, yaitu pesta yang mengingatkan akan kasih Allah ketika Israel hidup dalam kesusahan. Ketika bangsa Israel mengalami penderitaan, ketika bangsa Israel mengembara selama 40 tahun, waktu yang sangat lama. Jadi bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka ada di padang gurun. Mereka berpindah-pindah, tidak mungkin mereka membangun rumah yang permanen. Maka Allah mengajak mereka membuat pondok daun. Di pondok itu dibangun ada beberapa kamar, 3 kamar biasanya. Lalu dindingnya itu memang mesti kokoh, mesti kuat. Karena apa, Bapak Ibu Saudara kekasih? Nanti angin di daerah gurun itu bisa sangat kencang. Lalu dengan tiba-tiba ambruk rumah itu, pondok itu. Jadi dindingnya kuat, kokoh, dan atapnya dari daun-daun daun palma. Jadi agak lebar itu memang daunnya. Dan tidak boleh tertutup rapat seperti gedung gereja ini, nggak boleh tutup rapat. Harus ada lubang agar cahaya kalau malam hari ada bulan, ada bintang, bisa masuk ke dalam ruangan itu. Sebab mereka, bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara kekasih, ada di pondok itu makan, minum, bersama dengan keluarga mereka. Maka pada kitab Ulangan pasal 16 ini, hubungan yang mesra, hubungan yang akrab, hubungan yang menggairahkan antara Allah dengan bangsa Israel itu diingatkan kembali. Hubungan yang baik, hubungan yang mesra ketika mereka kesusahan diingatkan kembali. Dan Allah memerintah bangsa itu berpesta selama 7 hari. 7 hari mereka berpesta. Kalau masa pandemi sekarang, jangankan 2 hari. Protokol kesehatan melarang kita berpesta. Tapi bangsa Israel diperintah agar mereka berpesta selama 7 hari. Dan ketika masa pesta panen itu, pesta pondok daun itu, semua laki-laki mesti membawa persembahan. Apakah nanti anggur, apakah gandum, itu hasil tanaman mereka. Jadi laki-laki membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Lalu mereka di masing-masing pondoknya mengadakan pesta besar. Lalu mereka mengelilingi bait rumah suci mereka itu. Mereka makan, mereka menikmati hasil panen mereka, menikmati gandum mereka, menikmati anggur, dan berpesta menikmati hasil pertanian, hasil kerja keras, hasil keringatnya. Dan tentu saja Bapak Ibu, mereka bekerja, mereka menikmati hasil doa. Karena ketika mereka bekerja, berdoa, maka Tuhan memerintah mereka berpestalah.
Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, kita melihat di sini ada perintah Tuhan melalui Musa agar bangsa Israel berpesta. Berpesta bukan karena harus sangat berhasil, tetapi setiap pesta panen mereka berpesta. Barangkali dalam konteks sekarang, mungkin kalau kita di kota Medan tidak harus pesta panen. Mungkin kalau satu kali gajian atau bonusan bisa seperti itu. Tuhan yang memerintah mereka berpesta. Mengapa? Mengapa Tuhan memerintahkan bangsa Israel berpesta? Dikatakan tadi bahwa Tuhan memberkati pekerjaan. Tuhan memberkati suaminya, Tuhan memberkati istrinya, Tuhan memberkati anak-anaknya, Tuhan memberkati bisnisnya, Tuhan memberkati rencana-rencana mereka berhasil. Di dalam keberhasilan itulah Tuhan menginginkan. Di dalam keberhasilan itulah Tuhan ingin agar hubungan bangsa Israel dengan Allah tetap mesra, tetap bahagia, tetap bergelora. Sehingga ketika mereka tetap terhubung dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan, bangsa Israel tidak akan mengubah kepercayaannya. Ketika mereka tetap berhubungan mesra dengan Tuhan yang dikasihi, mereka tidak lalai, mereka tidak melupakan bahwa harta adalah pemberian dari Tuhan. Keluarga adalah pemberian dari Tuhan, materi adalah pemberian dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, Tuhan mendorong kita melihat ini sebagai sebuah panggilan iman agar menjalin hubungan yang baik, yang mesra dengan Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu Saudara kekasih, pesta itu adalah ucapan syukur. Bersyukur, Tuhan terima kasih keluargaku sehat. Tuhan terima kasih usahaku bisa berjalan. Pesta itu juga adalah ibadah. Pesta itu juga adalah ibadah. Itulah tema khotbah minggu hari ini, penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Pesta itu diperintah Allah, maka pesta itu adalah ibadah. Dan ibadah itu adalah penyembahan, persembahan kepada Tuhan. Mereka membawa gandum, mereka membawa anggur, mereka membawa harta mereka, materi mereka dipersembahkan. Sehingga Bapak Ibu Saudara kekasih, dengan pesta pondok daun, hubungan mesra, hubungan yang menggairahkan antara bangsa Israel dengan Tuhan tetap kuat. Walaupun bangsa Israel itu di pondok daun, beratap ilalang, beratap daun palma, mereka tetap mesra dengan Tuhan. Dan itu berarti ada relasi ibadah dan ucapan syukur. Dan diingatkan Bapak Ibu Saudara kekasih bahwa melalui pesta perayaan pondok daun itu bukan cuma dengan Tuhan saja kita bagus. Ibadah itu bukan cuma dengan Tuhan. Nggak boleh. Ibadah itu harus juga dengan keluarga kita. Laki-laki yang membawa persembahan, orang Yahudi
laki-laki yang membawa persembahan itu mesti bagus juga hubungannya dengan istrinya. Ketika kita beribadah, mustilah ibadah kita itu dirasakan oleh keluarga kita, dirasakan oleh istri kita, dirasakan oleh suamimu. Dan bukan cuma suami istri, dikatakan bersama anak-anakmu. Jadi Bapak Ibu, ketika ada pandemi ini sekarang kita beribadah keluarga nggak masalah. Justru bisa mempererat. Justru bisa mendekatkan. Suami membaca ibadah khotbah, baca Alkitab, anak-anak memimpin lagu, istri berdoa, begitu bergantian. Jadi ibadah keluarga. Dan bukan hanya keluarga, Bapak Ibu Saudara kekasih. Dikatakan ada kepedulian kepada orang-orang miskin. Ada banyak orang miskin. Kita bersyukur gereja-gereja di masa pandemi sekarang melakukan pelayanan sosial. Jadi aspeknya tidak hanya kepada Tuhan, juga kepada sesama kita. Bapak Ibu Saudara kekasih, dengan pesta Pondok Daun, mereka disadarkan, walaupun mereka susah, walaupun bangsa Israel susah, tetapi Tuhan tetap mengasihi. Ini yang terpenting. Kesusahan hidup kita itu akan bisa kita hadapi karena ada Tuhan. Meskipun gelombang, kita selalu menyanyikan itu. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Kalaupun mereka berhasil, tadi susah, sekarang berhasil. Kalaupun mereka berhasil, mereka diingatkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka. Sehingga mereka tidak boleh melupakan Tuhan. Tidak boleh harta itu menjadi alat kesombongan, membuat kita jadi lupa pada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih, pada ibadah minggu hari ini, jika demikian halnya, siapakah di antara kita, siapakah di antara jemaat di Resort Babura ini, Medan Baru ini, merasa beban hidupnya sangat berat? Adakah Bapak Ibu merasa bahwa beban hidupmu sangat berat? Bukan hanya karena COVID ini. Kita tahu dengan COVID ini banyak usaha kita memang terganggu. Kita tetap berdoalah Bapak Ibu, agar kita mau taat dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker. Ini saya tidak pakai masker khotbah, saya sudah buka maskernya. Agar kita semua cepat terhindar dari badai ini. Atau siapa di antara jemaat ini merasa, oh saya tidak ada masalah Pak Pendeta, hidup saya nggak ada masalah, sukses hidup saya. Apakah ada di antara kita merasa tidak perlu Tuhan? Ingatlah Bapak Ibu Saudara kekasih, bahwa tidak ada hidup yang tidak ditandai dengan pergumulan. Tidak ada hidup yang tidak ditandai dengan penderitaan. Hidup kita banyak mengalami masalah. Itu fakta. Dan ingat, salah satu kecenderungan orang yang selalu bermasalah, menghadapi banyak pergumulan, yaitu rasa putus asa. Orang-orang yang selalu banyak menderita memang kecenderungannya putus asa Bapak Ibu. Sebaliknya kalaupun kita berhasil,
Ada banyak orang memang bisa lupa diri. Jangankan dengan Tuhan lupa diri, dengan istrinya yang setia pun bisa lupa, dengan suaminya yang setia pun bisa lupa. Maka hari ini kita diingatkan agar kita tetap berhubungan mesra, hubungan yang bergairah dengan Tuhan dalam penyembahan dan persembahan. Kita memberi persembahan kita itu adalah bagian dari ibadah kita, Bapak Ibu. Jangan main-main memberi persembahan. Itu adalah bagian ibadah kita, hidup kita, totalitas hidup kita, persembahan kita. Tuhan, inilah persembahanku, pergumulanku. Sebab ketika hubungan kita dengan Tuhan sudah mesra, ketika hubungan kita dengan Tuhan sudah menggairahkan, berdoa dengan sukacita, beribadah dengan sukacita, maka kita tidak lagi harus mempersoalkan, kenapa nggak di gereja ya ibadah? Di pondok daun pun tidak masalah. Rumah yang ruwet pun tidak masalah. Dan kalaupun kita berhasil, ada banyak harta kita pesta panen, harta kita melimpah. Hari ini pun kita diperintah memberi persembahan. Sebab persembahan itulah penyembahan. Itulah tanda hubungan yang mesra. Tanda hubungan yang mesra dengan Tuhan. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan melalui ibadah. Walaupun di rumah saja, kita bisa makin mesra. Mesra dengan Tuhan, mesra dengan keluarga, mesra dengan anak-anak kita, keluarga kita semua. Dan dalam hubungan yang mesra, kita pun makin bergairah. Bergairah, berani menghadapi tantangan hidup. Bergairah, berat pun persoalan, oke, ini untuk anak saya. Berat pun pekerjaan ini untuk keluarga saya. Sehingga kita kuat di dalam menghadapi tantangan hidup itu. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Tuhan membantu kami melihat apa kehendak-Mu bagi hidup kami di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Sesungguhnya Tuhan, kami sangat terbatas. Sesungguhnya banyak pergumulan kami di masa pandemi ini. Lihatlah Tuhan usaha-usaha jemaat-Mu. Lihatlah rencana-rencana daripada jemaat-Mu. Dan biarlah kami terus dikuatkan. Bahwa di dalam kesusahan ini ada Tuhan memberkati kami. Bahwa di dalam kesusahan ini ada Tuhan menemani kami, meneguhkan pendirian kami. Dan biarlah kami bersyukur kalau jemaat-Mu banyak juga mengalami sukacita, keberhasilan walaupun di masa pandemi ini. Biarlah mereka tetap mempersembahkan hidupnya menjadi dupa yang harum di dalam kerajaan Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa secara khusus. Apabila ada jemaat-Mu di resort Medan Baru ini, belajar mengundurkan diri karena beratnya penderitaan, beratnya pergumulan hidup. Dari tempat ini hamba-Mu menyerukan, Tuhan berkatilah dia melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Agar mereka tidak putus asa, tetapi belajar merasakan berkat Tuhan, jamahan Tuhan, panggilan Tuhan untuk tetap bertahan
di dalam pergumulan hidupnya. Berkati Tuhan gerejamu di resort ini. Mulai dari anak-anak kami sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, yang biasanya kami ajari dengan tatap muka. Demikianlah juga Tuhan untuk para pemuda-pemuda gereja Tuhan. Biarlah kami semua bisa semakin diajari agar gerejamu terus dengan kreatif dan seluruh jemaat tetap berpartisipasi di dalam pelayanan gereja di resort ini. Berkatilah juga hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini, di resort ini, pendeta kami, para penatua, pengurus harian jemaat, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja, baik mereka bekerja di rumah maupun yang sudah bekerja di tempat-tempat biasa mereka bekerja. Tuhan teguhkan panggilan imannya. Tuhan teguhkan dia bekerja dengan sungguh-sungguh, karena kami percaya Tuhan membuat hidup kami berhasil. Masa-masa persiapan daripada gerejamu untuk memasuki masa new normal yang diarahkan oleh pendeta kami bekerja sama dengan pemerintah kami. Kami siap untuk itu Tuhan, karena kami rindu beribadah di gereja ini. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan di gereja ini. Biarlah kuasa-Mu Tuhan bekerja, membantu kami agar badai pandemi ini berlalu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami. Melalui kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, ya ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, ya ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita. Tuhan memberkati. Salam sehat.